Kalau para penegak hukum itu betul-betul tegak lurus, Saat ini belum ya? saat ini sedang menuju optimal, mudah-mudahan optimal. Gitu. Mudah-mudahan kalau dilihat presentasinya meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi sahabat Batan Podcast. Siang ini sungguh menjadi siang yang luar biasa karena sudah ada Pak Dekan dari Fakultas Hukum Untirta. Selamat siang. Selamat Pak siang, Agus. salam sehat semuanya. Sehat-sehat. Gimana kabarnya nih? Insya Allah mudah-mudahan sehat Alhamdulillah. terus, yang sehat-sehat, yang sakit disehatkan. Alhamdulillah. Nah, bincang santai tapi berkualitas. Kita akan kupas mengenai bagaimana penegakan hukum di Provinsi Banten. Pak Dekan, terus menyeruak kasus masker di masa pandemi, hibah ponpes, kemudian lahan samsat, muncul lagi lahan SMA, dan tahap lagi ini akan muncul. Semua menyisakan tanda tanya buat masyarakat karena selalu ada ganjalan bahwa persoalan-persoalan yang muncul di media dianggap tidak pernah tuntas, artinya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Bagaimana pendapat Pak Dekan? Ya baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Dr. Ihsan ya, kolega saya juga ya, atas kesempatannya pada siang hari ini. Senin sibuk ya, tapi saya insya Allah menyempatkan. Udah sempat hadir. Jadi kalau kita menyoal masalah permasalahan hukum di Provinsi Banten khususnya, kalau kita lihat ada plus minusnya. Oke. Yang plusnya, positifnya, kita harus bangga dengan timbulnya kasus-kasus hukum ini yang disebutkan tadi. Bangganya apa? Berarti aparat penegak hukum itu, Polri, Kejaksaan itu betul-betul eksis. Selain eksis juga betul-betul melaksanakan tupoksinya gitu dengan baik. Kalau tidak melaksanakan dengan baik itu tidak mungkin muncul kasus-kasus tersebut. Berarti penegakan hukum di Provinsi Banten itu sudah mulai ke arah yang lebih baik gitu. Berarti kan semua dibabat habis, tidak tebang pilih. Itu saya mengapresiasi khususnya Kejati gitu. Apalagi zaman Kang Asep ya. Pak Asep yang sekarang Kejatinya sudah pindah ke Jawa Barat. Beliau calon guru besar itu. Kemudian saya sempat berkomunikasi dengan beliau gitu. Sempat berinteraksi, terus diskus mengenai masalah hibah ponpes, kemudian mengenai tentang kasus masker dan lain sebagainya. Jadi saya melihat interesting dari para penegak hukum itu sangat tinggi sekali untuk menegakkan penegakan hukum. Nah, itu positifnya, berarti kita sudah mulai bergerak sesuai dengan tupoksinya secara optimal. Mudah-mudahan itu tidak tebang pilih, tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, itu mudah-mudahan. Tetapi negatifnya bisa kita lihat. Berarti di Banten ini banyak yang tidak amanah. Gitu, para pemegang kebijakan. Gitu. Contohnya orang-orang yang terkena kasus tersebut. Di mana? Di kejaksaan, kepolisian? Di tataran, contohnya misalkan masker provinsi gitu kan. Kemudian tentang bansos itu di Kesranya, berarti kan tidak amanah. Gitu. Jadi positifnya itu bagi para penegak hukum sudah optimal dalam menegakkan hukum yang ada di Provinsi Banten. Negatifnya berarti kita harus merasa prihatin dan miris bahwa lembaga-lembaga yang seharusnya amanah, contohnya saja contoh kecil tentang masker dan hibah ponpes, itu kan harusnya amanah. Ini malah mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jadi bukan kesempatan dalam kesempitan, tapi kesempatan dalam
kebesaran uang gitu ya, ke dalam kebesaran. Gitu. Jadi kita melihat gitu, banyak orang yang mungkin merasa ini peluang gitu, padahal itu kan bisa dibilang uang rakyat loh. Uang rakyat dari hasil pajak dan lain sebagainya gitu, memarkup, kemudian membuat laporan palsu gitu, seperti Ponpes ada yang fiktif dan lain sebagainya. Kita prihatinnya di situ, dan kasus pengadaan lahan dan lain sebagainya, aping harga dan lain sebagainya. Mungkin, dan saya yakin para penegak hukum ini sudah membidik ada bagian-bagian yang lain. Saya tidak mau menyebutkan dulu gitu, takutnya ini. Cuman yang saya inginkan tetap konsisten, tidak tebang pilih. Kalau tebang pilih sudah jadi kepercayaan, trust dari masyarakat itu akan menurun dan bahkan tidak ada. Kalau sudah menurun, tidak ada wibawa bagi pemerintah daerah, khususnya para penegak hukum gitu. Jadi ini juga kan butuh kerjasama dari semua lingkaran itu, maksudnya itu lingkaran dari pemerintah daerah, kemudian dari penegak daerah, stakeholder, sampai masyarakat tingkat bawah. Apabila ada hal yang dikira atau tersirat, ada hal yang di situ penyelewengan hukum, apalagi mengakibatkan kerugian negara, ya harap laporkan, bila perlu buat satgas gitu. Kan kalau di Polda Banten sudah ada satgas untuk mafia tanah zaman dulu Pak Sony ya, dirnya itu sudah pindah. Saya sempat komunikasi dengan beliau, tetapi saya harap bukan satgas untuk mafia tanah saja, satgas tentang saber pungli, itu satgas tentang korupsi dan kolusi, korupsi dan lain sebagainya, sehingga laporan-laporan itu bisa langsung diserap, kemudian ditindaklanjuti itu. Nah, Pak Dekan, munculnya kasus-kasus ini memang satu kerja keras dari APH atau memang karena ada tukar tambah pembentukan konfigurasi politik? Ya, kalau saya sebagai akademisi mungkin semua tahu ya, kalau secara normatifnya ini karena kerja keras, tetapi tidak bisa menutup mata, menutup telinga. Masyarakat kita sudah pada cerdas semua, gitu. Konspirasi politik pun ada di dalamnya, ada ya, pasti ada di dalamnya, gitu. Ini hal yang sangat sensitif sekali, gitu ya. Gitu. Tapi Pak Dekan yakin nggak APH ini tegak lurus sampai saat ini? Sampai saat ini masih yakin? Saya masih yakin, gitu. Belum melihat ada unsur melewatnya ya, masih tegak lurusnya sampai saat ini. Mudah-mudahan seterusnya. Mudah-mudahan gitu, seterusnya. Selama menjunjung tinggi nilai keadilan sampai langit runtuh. Gitu. Sampai mana keyakinan itu akan tetap teguh, Pak Dekan? Sampai dengan penyelesaian kasus-kasus ini dan ada kejelasan. Dan harapan saya juga itu tidak hanya pada saat di awal. Jadi ibaratnya hangat-hangat di awal, setelah itu penyelesaian tidak ada pemberitaan dan masyarakat kan kita tidak tahu kan endingnya seperti apa. Bila perlu misalkan tentang kasus contoh kecilnya tadi bansos, sampai endingnya seperti apa, itu perlu masyarakat tahu, gitu. Kemudian masker, kemudian pengadaan lahan dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya saat di awal boom, nah itu langsung ditangkepin, langsung ada kasus, sudah itu sudah rep. Nah itu saya yang tidak suka itu. Bila perlu kita kan di Untirta ada tim rekam sidang KPK. Untirta Fakultas Hukum sudah kerjasama dengan KPK, kebetulan di penasihatnya saya. Jadi kasus-kasus seprovinsi Banten itu saya ada rekamannya, gitu. Kasus apapun itu ada ininya. Jadi kalau saya pribadi sih bisa coba. Ini sudah sampai mana. Nah, harapan saya itu kan tidak konsumsi umum. Oke. Harapan saya ini kalau sudah ending, masyarakat harus tahu bahwa ini selesai seperti ini, seperti ini. Jadi supaya ada istilahnya opini-opini yang miring, opini yang berbeda dari masyarakat,
gitu. Wah ini tebang pilih, wah ini tidak sampai ending, kan banyak kan. Gitu. Orang meninggal dibilang mati, kasus selesai dibilang tidak selesai, begitu. Orang dihukum dibilang tidak, orang ada di penjara dibilang kabur dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi supaya ada kejelasan sampai ending sehingga masyarakat tahu awalnya seperti apa, perjalanan di tengah seperti apa, dan endingnya seperti apa. Jadi semua udah ada rekamannya nih di tim rekam sidang ada. Ada. Nah, kita kalau punya. kasus kita ambil contoh Pak Rekan. Untuk kasus hibah ponpes sudah sampai mana ini Pak Rekan? Nah, kalau hibah ponpes masih pemanggilan saksi. Pemanggilan saksi. Iya, memang sih. Ya ini ya, silahkan saja ke pengadilan. Kalau kasus korupsi kita ini banyak. Kasus korupsi bisa disidangkan itu sampai malam, Pak. Malam sidangnya itu karena ya waktunya nggak ada lagi. Pagi ya kasus pidum, perdata dan sebagainya. Hakimnya juga udah pada ngopi dulu apa supaya melek ya, supaya tidak ini. Nah itu kalau misalkan mengikuti kasus korupsi, sidang tentang korupsi itu banyak yang sampai malam, sampai jam 8, sampai jam 10 itu. Ya bisa dianggap lembur mungkin ya, tapi itu ya memang untuk mengejar ini deadline. Gitu. Mudah-mudahan ya itu tadi tidak ada intervensi. Mudah-mudahan pihak pengadilan tetap idealis, terus amanah. Makanya kalau misalkan ada orang diangkat jadi dalam jabatan tertentu, semoga amanah ya itu maknanya dalam. Amanah dalam membantu poksi itu luar biasa. Hablum minallah hablum minannas itu. Nah itu. Ini saya coba tanggap opini dari masyarakat ya, Pak Dekan. Untuk kasus hibah ponpes dan masker kelihatannya kejaksaan masih ragu untuk tegak lurus. Gimana pendapat Pak Dekan? Ya kalau saya menjudge untuk ragu, saya rasa tidak. Cuman bahasanya saya berhati-hati. Gitu, jangan sampai istilahnya menetapkan individu subjek hukum itu tidak sesuai dengan perbuatan hukumnya. Gitu. Nah, dalam satu proses penanganan hukum, sisi mana yang paling rawan untuk bisa diintervensi? Ya kalau rawan sih yang berbau politik itu rawan. Apalagi sudah ada kepentingan, apalagi di situ ada menyangkut pimpinan daerah, itu rawan sekali. Gitu, sehingga konflik of interest banyak, diskresi banyak gitu. Kalau dari institusi, mana yang lebih rawan? Kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan? Ya semua sih ada sisi rawannya ya, semua juga ada sisi rawannya. Tergantung personnya, tergantung individunya. Makanya kembali lagi, mudah-mudahan ini masih amanah-amanah. Karena kalau saya lihat banyak orang-orang baru di Kejati, banyak orang-orang baru di Polda ya, di Polri Banten. Nah, mudah-mudahan dengan orang-orang baru tersebut kan masih fresh. Dia tidak terkontaminasi, tidak istilahnya kalau COVID-19 ini tidak terinfeksi ya, terintervensi dari mana-mana kan, sehingga dia bisa tegak lurus membabat habis mengenai perkara itu, tidak ngeliat kiri kanan. Baru setelah selesai, iya ya ini paling setelah selesai nanti itu baru iya ini ada atensi ini. Tapi mudah-mudahan sebelum mereka sadar itu mereka udah mabat terus dan selesai gitu tuh. Banyak loh sekarang. Ngomong-ngomong memang benar bisa diterapin hukuman mati untuk koruptor di masa pandemi. Ya kalau itu sih sampai saat ini kan baru asumsi ya. Memang itu kalau hukuman mati itu ya, kalau saya pribadi setuju tidak dengan hukuman mati buat koruptor, setuju. Tetapi koruptor yang seperti apa dulu? Itu kalau betul-betul yang betul-betul mengeruk ya, jadi kapal keruk buat negara Indonesia perlu. Karena supaya ada ini contoh presiden buat yang lainnya. Jadi kalau cuman
Ya, saya setuju sekali dengan hukuman mati bagi koruptor gitu, bukan hanya di Banten, seluruh Indonesia. Karena itu good presiden kalau misalkan bisa ditetapkan. Karena apa? Narkoba aja ada hukuman mati. Jadi orang kan dengan ada hukuman mati tetap sayangnya narkoba itu banyak ya. Nah, sekarang korupsi ya. Tinggal ketok palu. Kalau sudah ketok palu kan enak, ada hukuman mati. Kenapa? Istilahnya ditetapkan aja belum tentu orang takut, apalagi tidak ditetapkan. Sampai sekarang kan belum ada penetapannya. Regulasinya kan belum jelas gitu. Kalau menurut saya itu perlu diperjelas, karena kalau misalnya diperjelas, orang yang akan korupsi ya minimalnya yang tadinya 100% bisa menurun 50%, karena takutlah gitu. Kalau nggak seperti itu kan, korupsi itu kalau menurut saya orang sudah direncanakan, kan ada aktus serius terus dan unsur-unsur untuk korupsinya itu. Nah, itu mereka mungkin korupsi misalkan 1 triliun gitu, untuk biaya operasional saya sampai dengan saya di dalam misalkan 500 miliar gitu, pengembalian paling 300 miliar, masih ada dong untuk tabungan 200. Nah, itu bicara menabung, koruptor juga mengajarkan hal yang bagus. Jadi menabunglah seminggu 10.000, sebulan bisa 17 miliar katanya. Belajar. Iya. Ya kayak itu kan, kita kalah dengan para koruptor itu kan, kita penetapan kan 3M, 5M, 7M, itu mah 17M. Tapi Pak Dekan, ini efek jera ini kan nggak pernah ada dari semua proses penanganan hukum yang terjadi di Banten, kalau boleh disimpulkan begitu. Karena memang tidak ada satu hukuman yang bisa membuat satu efek jera yang apa ya, yang ampuh, yang signifikan begitu. Karena kemudian korupsi dijadikan sebuah pengalaman bagaimana dia berulang tanpa harus ketahuan. Gimana pendapatnya Pak Dekan? Kalau pendapat saya, tanda kutip mungkin belum. Tanda kutip tapi ya. Tapi kalau pendapat saya, saran saya harus segera diterapkan regulasi tentang hukuman mati bagi koruptor. Itu lihat dari nominal lah minimalnya, gitu, minimal sekian miliar, gitu, minimal hukuman mati 1 kali, nggak bisa ya, atau 2 kali hukuman mati ya. Udah ditembak bangunin lagi, tembak lagi, nggak mungkin itu ya. Nah, kalau mau dicoba untuk diterapkan hukuman mati, mana yang lebih dulu pantas untuk diusulkan? Kalau kita bicara di Banten, kasus masker, hibah ponpes. Ya kalau saya sih tidak bisa menjajun itu ke personal, tetapi ya orang yang jahat, ya, yang tidak melihat apakah itu dana umat, gitu, apa yang harusnya bisa mungkin disalurkan ke fakir miskin, anak yatim. Nah itu kan, itu yang perlu. Jadi maksud saya, mana yang perlu adalah orang yang jahat, yang mengambil hak orang, mengambil hak negara, hak warga negara. Di antaranya itu orang yang mengeruk dana, yaitu sudah bisa tersirat kan, siapa saja. Soalnya kan kalau misalkan di korupsi ini, kalau dikasihkan, aduh Pak, gitu. Ya alhamdulillah ya, sebentar lagi, apalagi kemarin kan lebaran anak yatim, nanti sebentar lagi kita mau mulut. Kebetulan saya ada punya binaan anak yatim ya. Kasihan Pak, anak yatim, terus nenek-nenek apa segala macam. Saya sampai nangis kalau ngasih uang sambil ini apa, ngasih sedekah buat anak yatim. Coba kalau para koruptor itu ya, gitu, disedekahin buat ini, itu makmur itu negara kita. Coba kalau di Banten saja, coba mikir kayak gitu. Kalau nggak korupsi tapi konsepnya untuk bersama, misalkan korupsi misalkan 1 triliun, sebarin, cukup untuk kehidupan dia misalkan 100 miliar, yang 900 miliarnya dibagikan. Nah giliran nanti kalau siapa kan yang turut serta pasar 55-nya seprovinsi Banten, nggak mungkin kan, semua di penjara. Cobalah jadi Robin Hood kalau misalkan mau punya konsep korupsi, tidak hanya dimakan sendiri, tidak serakah gitu. Kalau ditanya buat apa tuh, gitu, anak terlantar udah jadi ini, terus pendidikan, terus untuk ini infrastruktur, masjid-masjid, gereja atau ini semua di ini kan. Kalau saya malah punya konsep, boleh nggak korupsi? Kalau saya bisa aja saya korupsi, boleh.
kalau itu untuk kemaslahatan semua. Gitu. Memang itu salah, ini mah hanya sekedar joke ya, guyonan. Gitu. Ada pandangan di masyarakat, mereka agak pesimis dengan penegakan hukum di Banten, mengingat beberapa kasus yang terjadi, hukuman-hukuman terhadap para koruptor misalkan itu tidak pernah sebanding. Ya wajar saja sih pesimis, sangat wajar, alamiah, manusiawi. Tetapi kita bisa lihat wait and see. Gitu. Wait and see-nya apa? 1 atau 2 kasus dulu kita lihat. Kalau ternyata tidak sesuai dengan regulasi yang ada, baru gitu kita bisa meluapkan kepesimisan kita. Gitu. Karena sudah terbukti, sekarang kan belum terbukti. Gitu. Istilahnya mah belum terbukti, kepesimisan itu masih praduga ya. Ibaratnya kalau di hukum ada presumption of innocence, praduga tak bersalah. Sebelum istilahnya mah terjadi itu, ya kita wait and see aja. Kalau misalkan ternyata sesuai dengan regulasi di hukumnya, nah itu kan hilang yang seperti itu. Makanya saya kembali lagi tadi di awal, kalau para penegak hukum itu betul-betul tegak lurus, saat ini belum ya? Saat ini sedang menuju optimal, mudah-mudahan optimal. Gitu. Mudah-mudahan kalau dilihat presentasinya meningkat. Ya, istilah ajak kendor itu bukan istilah wali kota saja, tapi semua masyarakat Banten. Ajak kendor istilahnya untuk penegakan hukum di Indonesia. Ajak kendornya itu tidak melihat siapapun itu, selama itu melanggar hukum, melawan hukum, gitu, melanggar norma yang ada, terus merugikan masyarakat, ya itu babat habis. Sisi yang masih dianggap lemah dalam penegakan hukum apa, Pak Dekan? Kalau sisi yang masih lemah itu sebetulnya karena kita orang Banten itu rasa kekeluargaan. Jadi seperti ini contohnya yang dianggap lemah. Misalkan kita di Banten, ya ternyata kan Banten ini banyak saudara. Nah maka dari itu ternyata pada saat yang jadi aparat penegak hukumnya ada kenal. Nah itu tuh membuat hal yang lemah sekali. Kemudian penegak hukum di tataran di atasnya karena jadi merasa tidak enak itu tadi. Maka dari itu kalau saran saya harusnya Polda ya, Kejati, Kejari itu perbarui semua orang-orangnya. Bila perlu datangkan dari luar. Jadi tidak tahu asal usulnya ini siapa. Itu yang membuat lemah penegakan hukum juga. Gitu. Dan itu terjadi di Banten. Terjadi, gitu. Makanya kalau misalkan Pak Dr. Ihsan misalkan jadi penyidik ternyata ini anak si Anu, ini saya pernah ketemu kenal gini. Nah coba tega nggak seperti itu? Gitu. Pasti ada perlakuan beda khusus kan? Nah itu kan manusiawi sebetulnya. Makanya supaya betul-betul idealis, udah ganti semua yang tipikor dan lain sebagainya. Orang-orang baru sehingga ini siapa nggak tahu istilah masa bodoh, hajar habis gitu tuh. Gitu. Sebetulnya kayak kolega-kolega komunikasi tentang kerjasama, terus membina hubungan komunikasi itu ada positif negatifnya. Positif silaturahmi bagus, negatifnya kalau misalkan ada hal yang menyimpang daripada regulasi, contohnya Polda Banten dengan provinsi pada saat ada ini gak enak, dulu kan pernah kerjasama, sering ngopi bareng apa gimana, pasti kan ada ketidakenakan. Nah itu sebenarnya hubungan komunikasi yang kekeluargaan itulah yang itu membuat lemah regulasi itu, akhirnya ada ketidakenakan itu. Gitu, kolega, kemudian kekeluargaan. Nah itu jadi maksud saya gitu, kalau misalkan ada istilah tak kenal maka tak sayang, betul. Mendingan tidak kenal, berarti kan nggak ada rasa sayang. Kalau misalkan kenal berarti kan waduh sayang amat, nggak enak amat. Akhirnya yang harus penetapan misalkan seumur hidup ini ya udahlah 15 tahun aja atau 10 tahun aja. Kalau nggak 10 tahun ya udahlah 5 tahun saja. Nah itu kerap terjadi. Nah kalau catatan Pak Dekan tentang mafia peradilan di Banten, ada Kenapa? Atau tidak ada? Kalau saya bilang mafia peradilan itu di setiap daerah itu pasti ada. Pasti termasuk ada. di Banten. Pasti ada, cuman saya belum bisa membuktikan. Gitu. Tapi dari ciri-ciri apa yang bisa dilihat?
Kalau dari ciri-ciri dilihat itu mafia peradilan itu pasti sangat gamblang sekali. Misalkan ada kasus yang sudah jelas bukti-buktinya, ternyata yang jelas bukti-buktinya itu dikalahkan. Nah itulah, karena saya sering juga menjadi saksi ahli, diminta jadi keterangan ahli pengadilan gitu. Ada yang istilahnya kasus tanah, ini udah jelas warakahnya itu, tanda tangannya palsu semua, tetapi kok yang dimenangi yang tanda tangannya palsu semua, itu pernah ada gitu. Itu yang bisa saya, kalau misalkan kok berani-berani ngomong kayak gitu, waktu saya bongkar lagi nih gitu loh. Ini belum pernah ada penjualan misalkan di kelurahan, tetapi pada saat di pengadilan kenapa dikalahkan gitu. Nah itu salah satunya ciri-cirinya gitu. Nah kemudian ketika kita coba simpulkan atas penanganan hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah, kemudian menyisakan rasa sesak di masyarakat atas bagaimana hukum diberlakukan pada kalangan kelas bawah. Apa yang bisa Pak Dekan sampaikan untuk masyarakat kelas bawah? Apa sesungguhnya yang terjadi? Jadi gini, kepada masyarakat menengah ke bawah yang merasakan hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu yang pertama, tetap jangan hilang trust, kepercayaan kepada pemerintah. Itu sebagai istilahnya pemerintah itu sampai ke pusat, presiden itu sebagai istilahnya bisa dibilang panutan kita ya. Pemerintah daerah itu sebagai pimpinan daerahnya, jangan hilang terus, tetap semangat gitu, tetap semangat. Di sini banyak para pencari keadilan dan banyak wadah-wadahnya yang bisa memperjuangkan gitu. Saya memang miris sekali terhadap masyarakat kalangan bawah yang betul-betul hukum itu tajam ke bawah, tetapi saya memberikan support, jangan patah semangat gitu untuk mencari keadilan bila itu menyentuh masyarakat tersebut. Bila perlu datang ke Untirta, Fakultas Hukum Untirta. Nah, kabar gembira ini. Gitu, datang mencari keadilan, nanti kita ada LKBH, nanti kita akan menjadi wadah. Gitu. Bayar nggak Pak Dekan? Kalau bayar sih nggak akan lah diminta bayaran. Kan kita lembaga LBH gitu ya, nggak akan diminta bayar. Masa diminta bayar, orang udah susah gitu untuk makan sehari-hari nggak ada. Masa Oke, sahabat podcast, ini kabar gembira dari Pak Dekan Fakultas Hukum Untirta. Jadi untuk semua masyarakat ya yang memiliki kasus hukum dan berada di pihak yang benar, ada yang benar loh gitu. Dan jangan Fakultas Hukum Untirta siap membantu. Iya, Fakultas Hukum membantu. Gitu. Kita kan ada pengabdian pada masyarakat dan lain sebagainya. Kita kan bantu seoptimal mungkin. Oke. Closing statement Pak Dekan. Saya pingin Pak Dekan memberikan nasihat kepada hakim-hakim yang belum lurus. Apa nasihatnya Pak Dekan? Closing statement saya akan mengutip kata amanah pada saat para pejabat penentu kebijakan ya, pemegang palu, pemegang pena yang bisa membuat suatu keputusan kebijakan dan membuat suatu hal-hal yang penting itu, tolong kalimat amanah itu dalam sekali. Hablum minallah hablum minannas, urusannya dengan yang maha kuasa, dengan sama manusia gitu. Apabila akan menggunakan amanah itu dengan tidak baik, tidak sesuai dengan tupoksi sumpah jabatannya, tolong ingat mati ya, karena semua tidak dibawa mati. Itu saja saya. Mudah-mudahan semua mendengar. Pak Dekan, terima kasih banyak sudah hadir di tengah kesibukan waktu Pak Dekan. Sama-sama. Dan insya Allah mudah-mudahan perbincangan ini memberi manfaat untuk kita semua. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.